Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa lagi pada pertemuan yang keempat, masih membahas tentang bab 4 tentang keberagaman suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pertemuan kali ini tentunya kalian dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing, dimulai. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak melanjutkan tentang pembahasan materi tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sebelumnya Bapak akan memaparkan tentang tujuan kita mempelajari materi ini. Tujuan kita mempelajari materi ini tidak lain adalah kita memahami tentang bagaimana arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebab jika tidak kita memahami tentang keberagaman, nanti akan timbul yang namanya kesalahpahaman tentang keberagaman. Nah, tentunya akan mengakibatkan terjadinya konflik sosial. Anak-anak sekalian, tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini terkait dengan kondisi wilayah negara Indonesia sebagai negara kepulauan, itu dapat menyebabkan terjadinya perpecahan atau disintegrasi. Kenapa perpecahan ini terjadi? Karena kita tidak paham tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, karena masing-masing kita ini berbeda wilayah, berbeda suku, agama. Nah, tentunya kalau kita tidak bisa memahami tentang ini, akan terjadinya timbul konflik ataupun perpecahan bangsa. Nah, selain kondisi kewilayahan, aspek wilayah sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Nah, kondisi sosial budaya yang demikian menjadi kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Jadi kondisi sosial budaya ini, kalau kita tidak bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya, tidak menyadari dan tidak saling menghargai antara suku bangsa, maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali kita memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, tentunya yang ditunjukkan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tanpa kesadaran, tidak akan keberagaman yang kita miliki bangsa Indonesia ini bisa saja terjumus ke arah perpecahan. Jadi tanpa kesadaran tidak mungkin terjadinya persatuan dan kesatuan. Malah akan menimbulkan yang namanya terjadinya konflik sosial. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dua dampak. Yang pertama dampak positif dan yang sekaligus juga dampak yang negatif. Dampak yang positif itu memberikan manfaat tentunya, selain daripada dampak negatif yang akan mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa Indonesia. Nah, tentunya dua dampak inilah yang harus kita kedepankan adalah dampak positifnya. Bagi bangsa Indonesia, peragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan yang bangsa Indonesia sangat berharga
Jadi budaya, kemudian agama, bangsa, ras ini adalah satu anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita untuk senantiasa kita jaga. Meskipun berbeda suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Nah, salah satu tujuan daripada cita-cita bangsa Indonesia yaitu tertuang dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.